Saat ini saya ingin mengajak kepada Anda semua untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Maka dari itu alangkah baiknya jika kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Bukankah seperti itu? Alangkah baiknya jika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Maka alangkah ruginya kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang hebat, seorang manusia yang memiliki akhlak yang sempurna. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita begitu banyak pengampunan, begitu banyak nikmat-nikmat yang lainnya. Maka dari itu seharusnya kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang di luar sana yang telah memiliki harta, yang memiliki harta yang berlimpah, tetapi tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tolak ukur seorang hamba pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihat dari salatnya. Jika dia orang yang bersyukur, maka salatnya akan diperbaiki. Jika dia orang yang pandai bersyukur, maka di mulutnya akan sering mengucapkan alhamdulillah. Betapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari nikmat yang terkecil menuju nikmat yang terbesar. Baik itu nikmat yang tidak nampak menuju nikmat yang nampak, dari nikmat yang tidak kita ketahui menuju nikmat yang kita ketahui bersama. Kita jangan pernah merasa sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa sombong kepada Allah. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingatkah Anda saat iblis pertama kali dikeluarkan dari dalam surga? Karena apa? Karena iblis merasa sombong. Apakah iblis tidak memiliki ilmu? Iblis memiliki ilmu, Pak. Ikhwani, jika Anda menanyakan kepada iblis kapan dan di mana Al-Quran diturunkan, maka iblis akan menjawab secara detail karena iblis tahu persis kapan dan di mana Al-Quran itu diturunkan. Jika kita bertanya tentang hadis kepada iblis, laknatullah, maka iblis akan bisa menjawabnya dengan secara detail. Karena kenapa? Iblis hadir pada saat penyampaian hadis tersebut. Iblis tahu. Tapi kenapa dia tidak menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala? Karena ada kata aku lebih baik darinya. Karena ada kata aku lebih unggul darinya. Ada kata yang mengatakan bahwa aku lebih baik dari Nabi Adam alaihissalam. Yang pada saat itu seluruh para malaikat diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan semuanya pun sujud illa iblis. Kecuali iblis. Saat melihat ini Allah Subhanahu wa taala menegur iblis. Ya iblis, malaku alla takunu ma'as sajidin. Wahai iblis, mengapa engkau tidak ikut sujud bersama para malaikat kepada Nabi Adam? Mendengar ini, coba lihat, perhatikan baik-baik apa kata iblis. Dengan congkaknya, dengan iblisnya mengatakan, Akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Ya Allah, sungguh sekali-kali tidak. Aku tidak akan pernah ikut sujud bersama para malaikat kepada Nabi Adam yang telah engkau menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam, lalu diberi bentuk ke dalamnya. Coba perhatikan baik-baik. Mendengar ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai iblis, sesungguhnya hari ini engkau telah terkutuk. Maka dari itu keluarlah engkau dari sini, dari dalam surga. Iblis dikeluarkan. Iblis yang udah ada di dalam surga itu udah dikeluarin dari dalam surga. Kita gimana yang belum masuk surga, yang ingin melakukan sifat sombong? Gimana kita ini, nasib kita gimana? Gitu loh. Sholat jarang, bibir jarang mengucapkan kalimat alhamdulillah. Wahai ikhwani, barang siapa yang di antara kalian tidak pernah mengucapkan ini,
yang tidak pernah mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang tidak pernah melaksanakan sholat, sangat jarang ke masjid, sandal jarang terlihat di masjid, sukanya nyolong doang, maka dari itu taubat dari sekarang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wahai ikhwani, wahai saudaraku, mari kita bersama-sama untuk selalu berbuat baik, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini hanya sementara. Kita tidak akan lama, kita akan kembali. Kalau kita paham kita akan kembali, kalian semua pasti paham kita akan mati. Tapi kesadaran akan hal itu kurang. Jika bagaimana, lantas bagaimana kita tahu bahwa kita akan kembali, kita akan mati, kita akan meninggal, tapi tidak ada persiapan dari sekarang. Besok, lusa, bahkan hari ini bisa saja kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita malu pada saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku menggunakan umurku secara sia-sia. Aku menyiakan umurku, aku menyanyiakan masa mudaku." Tidakkah kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ikhwani, maka dari itu perbanyak syukur kepada Allah Subhanahu. Perbanyak ibadah. Kita manusia dipenuhi dengan kesalahan. Nabi Adam dosanya satu. Dikeluarin dari surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Gimana ceritanya? Nabi Adam aja dosanya satu, dikeluarin dari surga. Punya kesalahan satu, dikeluarin dari dalam surga. Kita dosa banyak, pengen masuk. Uang rakyat dikorupsi. Ya pokoknya banyak lah dosa kita ya. Banyak dosa kita. Kita pengen masuk surga. Gimana ceritanya? Nggak sinkron. Nabi Adam aja dosanya satu. Tapi jangan pernah putus asa. Allah Subhanahu wa taala, "Wahai manusia, kalau engkau datang kepadaku, kalau engkau berjalan kepadaku, aku lari menyambut. Engkau menangis kepadaku, aku tersenyum melihatmu. Engkau bertaubat kepadaku, sesungguhnya jika dosamu sebesar gunung-gunung yang ada di bumi, maka ampunanku seluas lautan beserta langit dan seisinya." Coba lihat, Allah kita Maha Pemurah, Allah kita Maha Penyayang. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak Maha Penyayang kepada hambanya, maka habis kita semua. Sekali melihat yang haram langsung buta ente, nggak bisa. Allah kita Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bersyukur, perbanyak ibadah. Anda ingin menjadi seorang DPR, jangan dilarang. Kalau misalkan anak Anda ingin menjadi anggota DPR, anggota MPR, jadi wakil bupati, jadi bupati sekalian, atau bahkan jadi seorang presiden, jangan dilarang. Tapi tanamkan kepada anak-anak kita bahwa ilmu agama itu penting. Tanamkan kepada anak-anak kita agama. Bagaimana agama mempercayakan itu semua. Jadi seorang polisi yang beriman, jadi pejabat yang beriman, jadi presiden yang beriman, jadi DPR yang beriman, jadi kepala desa yang beriman, jadi tentara yang beriman, jadi maling. Nggak ada.